Kita lanjutkan diskusi, saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, jadi hasil investigasi sementara dari Pansus Haji, siapa saja sebetulnya pelaku yang bermain utak-atik pemberangkatan haji ini? Apakah bisa kiranya dilakukan oleh oknum perorangan ataukah harus ada kong kali kong banyak pihak untuk memuluskan ini? Tidak mungkin bisa satu pihak saja. State awalnya kan mengatakan tidak mungkin dijebol. Ini sistemnya ini benar-benar tidak bisa masuk yang tidak punya hak. Itu dulu yang pertama. Tetapi setelah ditelusuri ya itu bisa. Jadi yang patut dicurigai itu adalah yang disebutkan oleh Pak Sunanto tadi itu. Harus ada usulan dari travelnya itu. Nah, travelnya ini kan tidak semua dipanggil. Yang dipanggil itu orang-orang tertentu, itu yang diusulkan. Pertanyaannya, itu sistem yang di sana itu ketika melakukan verifikasi, kenapa tidak tidak diseleksi dong? Ini 2024 tidak boleh. Karena sekarang masih bulan Januari, mestinya tidak boleh, belum masa ujung belum boleh disebutkan sisa. Mestinya Kementerian Agama tidak memperbolehkan orang. Makanya pertanyaannya, apakah ini dilakukan oleh satu orang? Bukan. Ini bagian dari seluruh komponen tentang pelaksanaan ibadah haji. Ya, ini benar yang kita perbincangkan sekarang ini adalah haji khusus. Tetapi bukan berarti di haji reguler tidak terjadi. Di situ juga jadi ada banyak potensi penambahan dari 3.500 itu untuk haji reguler begitu ya Pak? Ada potensi Bukan. lebih dari Jadi kan 3.500 itu yang diberangkatkan tanpa masa tunggu? Itu di haji khusus. Ya. Di haji reguler pun itu terjadi. Tapi ada sarananya. Sarananya itu penggabungan mahram, pendamping lansia, pelimpahan kuota. Tetapi setelah kita buka-buka, pendampingan ini juga tidak nyambung dengan yang didampingi, tidak ada kaitannya. Rumahnya berbeda. Jadi disebutkan mendampingi istri. Tetapi rumahnya berbeda, patut dicurigai. Masa suami istri KTP-nya beda? Jadi guyonan di pansus itu kita berbaik sangka saja. Ini rumahnya banyak. Kita berbaik sangka menikahnya baru saja. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau kita cari satu persatu pun di haji reguler yang mestinya skema pendampingan, penggabungan itu bisa menjadi sarana untuk melakukan kecurangan. Kita kembali ke haji khusus. Yang disebutkan dengan 3.503 ini, itu hanya yang mendaftar 2024, berangkat di 2024. Belum yang mendaftar di 2023, belum yang di 2022. Karena di haji khusus sendiri pun sudah harus antri 6 tahun, 7 tahun. Lah, kalau 2023 mendaftar kan belum 7 tahun. Lah, kenapa bisa masuk? Diusulkan, kata Pak Sunanto kan diusulkan oleh travel. Lah, kalau diusulkan oleh travel yang melakukan verifikasi, ya ini belum saatnya berangkat. Nah, itulah kita temukan satu orang yang berani bersaksi di persidangan pansus, itu karena ada tawar-menawar. Belum lagi jamaah yang bertelepon ke kita. Belum lagi ada jamaah yang menyampaikan secara person ke kita. Tapi tidak berani bersaksi di pansus. Nah, ini semua kan pertanda. Ya, Pak. Ya, kalau memang ini Anda katakan bukannya bisa dilakukan oleh perorangan, tapi kong kali kong, lalu bagaimana langkah pansus selanjutnya? Apakah ini akan segera memanggil mereka-mereka yang diduga terlibat langsung terkait dengan pemberangkatan haji secara penyelewengan ini? Artinya menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kementerian Agama, sampaikah juga nanti kepada Menteri Agama yang akan dipanggil oleh pansus? Oh, itu tentu akan sampai nanti ada saatnya kita akan panggil. Sebetulnya kesimpulan kita sudah sampai bahwa si skohat itu tidak benar-benar tidak bisa diutak-atik. Maka orang yang naik turun itu sudah bisa dilakukan. Kalau haji khusus itu bisa dilakukan, ada skema penggabungan, ada skema pelimpahan kuota, ada skema lagi pendampingan lansia.
Jadi ada di antaranya itu yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan yang didampingi itu. Pendamping itu kan umpamanya istrinya, anaknya gitu. Ini bahkan sama sekali dia tidak tahu dengan siapa itu. Nah, inilah kira-kira yang menjadi pertanyaan kita. Sama halnya dengan yang haji khusus. Sudah ada yang bersaksi. Masih banyak lagi yang akan bersaksi. Jadi jamaah yang sudah rela menunggu 7 tahun di haji khusus tiba-tiba mendengarkan ada yang 2024 berangkat. Nah, itu kan sakit hatinya. Itu dari sisi keadilan, dari sisi orang yang sudah menunggu lama-lama. Tapi kalau menurut pemerintah kan Kementerian Agama ini yang diusulkan oleh travel. Loh, kenapa nggak diusulkan yang tahunnya sudah masuk untuk diberangkatkan? Katanya sisa kuota. Sisa kok masih panjang ini, masih ada 4 bulan lagi ke belakang kok sudah sisa. Lah Iya. itu kan namanya Nah, Pak akal-akalan Marwan, itu. ini saya juga ingin mengkonfirmasi terkait adanya temuan soal perubahan porsi kuota haji reguler dengan haji khusus jadi 50 banding 50. Ini pertimbangan siapa awalnya? Apakah pihak Saudi atau siapa? Sudah ditelusuri oleh Pak sebelum Marwan ke situ, terkait Mbak. ini. Mbak, sebelum ke Ya, porsi itu, sebentar, Mbak. Pak Sunanto, nanti Itu saya akan ke sana. Pak Marwan dulu. pelanggaran awal yang dari awal Komisi 8 sudah memutuskan bahwa tidak ada lagi tambahan kuota, sudah diputuskan 241.000. 241.000 inilah yang diambil 8% menjadi haji khusus. Sudah ditandatangani Menteri Agama, sudah dikeluarkan Kepres, putusan Presiden. Tetapi maka pemerintah membuat lagi, dibagi lagi 20.000 sebagai tambahan. Padahal pasal-pasal di Undang-Undang Haji itu yang disebutkan dengan tambahan itu ya nanti setelah putusan. Tetapi kita mengikuti alur cara Kementerian Agama pun itu dapat juga kesalahan umpamanya. Kita ikuti saja ini bahwa 221.000 jamaah haji Indonesia awalnya ditambah 20.000. Tapi keputusannya menurut mereka itu adalah 15 Januari ada pengumuman dari Saudi bahwa Indonesia dapat tambahan. Padahal tidak, tapi kita ikuti saja dapat tambahan di 15 Januari. Jadi Tetapi kecurigaannya apa? mereka Dari sudah pansus apa memproses. kecurigaannya? Ya, gimana? Kecurigaan pansus apa atas temuan ini? Di tanggal 10 Januari mereka sudah membuat surat untuk mencairkan anggaran ke BPKH dengan skema yang mereka mau itu 20.000 sebagai tambahan yang dibagi dua. Padahal keputusan Saudi belum. Keputusan Saudinya kan tanggal 15 Januari. Sementara mereka sudah memproses surat minta anggaran ke BPKH tanggal 10 Januari. Itu artinya memang sudah didesain 20.000 ini dijadikan kuota tambahan, 10.000-nya ke haji khusus, 10.000 ke haji reguler. Itu sudah kelihatan. Tapi kalau mereka sebutkan bahwa ini keputusan panja itu bukan menjadi landasan, tetapi di sebagian proses mereka merujuknya tetap keputusan panja. Umpamanya besaran yang harus dilunasi jamaah itu kan keputusannya panja. Tapi mereka menyebutkan tidak seperti itu. Nah, ini jadi dari sisi manapun akan ketemu kesalahannya. Baik, saya ke Pak Sunanto. Pak Sunanto tadi dikatakan bahwa kecurigaan dari pansus ini by design sudah diatur dari awal terkait dengan kuota pembagian dari haji reguler maupun juga haji khusus. Ya, sebelum ke situ saya ingin sampaikan dari apa yang diungkapkan Pak Marwan. Pertama, sekali lagi bahwa tim Kementerian Agama itu hanya menjadi bagian salah satu verifikator data ya. Tentu ada seperti yang saya ungkapkan tadi, ada surat dari PIHK dan kesiapan jamaah tentang pelunasan itu dan sebagainya. Itu salah satu landasan yang saya kira menjadi satu penting bahwa apakah ada permainan, ya monggo panja. Setahu kami berdasarkan data SOP dan standar Kementerian Agama seharusnya tidak terjadi. Kira-kira begitu. Yang kedua, yang perlu dipahami bahwa
pembagian kota kan memang ada perbedaan cara pandang ya yang diungkapkan oleh Bang Marwan berdasarkan undang-undang itu ada 64 sedangkan kita pasal 64 sedangkan kita mengacu pada 8 dan 9 lah kira-kira. Tapi yang paling penting sebenarnya kenapa kita harus melakukan itu? Kita itu kan begini, Mbak, bahwa persiapan jamaah itu kan jamaah haji itu harus dipersiapkan dari keselamatan dan khusyuan para jamaah. Tentu dengan kapasitas dan proses pelaksanaan yang harus kita laksanakan gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dibagi dengan skemanya dibagi dengan 92% dibagi 80%, kita kemarin itu dapat kota 2023 8.000 dengan kondisi air musnah dan sebagainya itu masih sangat kewalahan. Kami punya ijtihad politik bahkan kemungkinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama bahwa di tahun 2024 yang selama ini dilakukan itu yang kemarin ada kredit di Mina dan sebagainya dengan kondisi tambahan itu sangat membahayakan para jamaah kalau itu harus diprongkan di jamaah reguler. Karena begini, asal rekomendasi Panja 2023 kita tidak bisa menggunakan Mina Jadid sebagai bagian tempat para jamaah Indonesia. Kita hanya, sedangkan dalam peraturan Kementerian Arab Saudi itu kan Minas ada dibagi menjadi lima zona, 1, 2, 3, dan 4 dan 5. 1, 2 itu dipergunakan untuk haji khusus karena harganya yang sangat tinggi. Kita hanya kebagian di yang sangat memungkinkan 3 dan 4. 3 dan 4 itu pun dibagi dengan jamaah Asia. Ada Malaysia, Cina dan sebagainya. Bahkan Iya, kalau kita ditumpukan begini Pak Nanto. Oke, kita terima dulu cara berpikirnya Kementerian Agama. Tetapi kan kalau itu yang kita ikuti, kepastiannya adalah 15 Januari. Ada tambahan 20.000 kalau menurut Kementerian Agama. Tapi prosesnya sudah dimulai sejak 1 Januari, 10 Januari. Lah belum ada keputusan kok sudah diproses. Nah ini kan apa itu maksudnya? Padahal sudah ada keputusan. Yang kedua, kalau memang mau dibagi ke haji khusus, memangnya tidak ke Arafah, memangnya tidak ke Musdalifah, memangnya tidak ke Mina, semuanya ke situ. Mau tambahan berapapun, mau dikurangi berapapun tetap di situ. Artinya berarti pemerintah tidak mau bertanggung jawab nih. Bisa bekerja. Saya kira dari bagian yang paling penting bahwa kami itu bertanggung jawab untuk keselamatan para jamaah, Bang Marwan. Karena ini kan kategorinya berdasarkan case yang sudah dibangun selama ini, kejadian-kejadian. Tapi sekarang begini, Bang. Kalau dilihat dari record ya, data yang saya dapat itu, Bang. Karena saya baru ya, Bang. Ya, nanti bisa diulang-ulangkan Bang Marwan ya. Pak Sunarto. Ya, ntar dulu Bang. Saya sampaikan dulu biar apa yang perspektif. Singkat saja, Pak Sunanto, singkat saja karena durasi kita sudah mau habis. Ya, saya tanggal 15 yang asumsi yang perlu diperhatikan. Ada PMA yang sudah ditangani dari kota kita sebelumnya 221.000. Itu belum ya Pak. Belum ada tambahan 241 tambahan 20.000 di dalam rapat panja 27 November itu kan ada asumsi tambahan yang ini belum masuk ya Pak. Jadi kami belum bisa memastikan apakah ada kota tambahan. EHAD-nya belum masuk walaupun Pak Presiden sudah menyampaikan ke publik kemungkinan ada tambahan. Kami tidak berani karena sistem di Mekah sudah digitalisasi dan harus masuk di EHAD untuk melakukan persiapan dan sebagainya. Tapi dalam kesimpulan panja, rekomendasi kesimpulan itu tetap harus dimasukkan. Ini memang ada jebakan lah kira-kira itulah. Sampai di situ tahan dulu. Baik, Pak Marwan, ini karena durasi kita tinggal sedikit saja, Pak Marwan. Saya ingin bertanya bahwa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pansus apa? Tadi Anda katakan bahwa Pansus akan memanggil Menteri Agama. Jadi kapan ini akan dipanggil? Karena keterangan para pejabat di Kemenak itu sangat penting untuk membongkar sengkarut persoalan penyelenggaraan ibadah haji 2024 ini. Ya segera, mungkin 2-3 hari ini kita panggil. Karena semuanya tadi umpamanya tanggal 15 baru ada kepastian.
EHAD-nya tambahan 20.000, tapi 10 Januari mereka sudah bekerja. Itu kan namanya akal-akalan juga. Di satu sisi tidak mau, tidak berani, tidak ada kepastian, tapi di sisi lain uang sudah dikerjakan. Nah ini bagaimana cara menjawabnya? Nggak bisa. Jadi memang sudah didesain sejak awal melawan DPR dari hasil keputusan Panja 27 November, melawan Kepres juga karena sudah mengatur di situ. Ya, Baik, itu baik kita saya kira. tunggu Jadi 2 sampai 3 hari ke kesederhanaan. depan gitu ya. Langkah dari Pansus Ya. untuk bisa mengungkap secara terang benderang kasus dari pemberangkatan haji tanpa melewati masa tunggu ini. Terima kasih atas diskusinya Pak Marwan dan juga Pak Sunanto sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.